Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Humaira dengan NIM 1831511124. Selamat malam. Untuk dosen Pak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM, selaku dosen mata kuliah manajemen strategi. Untuk saya ingin mempresentasikan dari bab 3, yaitu lingkungan persaingan. Untuk lingkungan persaingan, saya akan menjelaskan suatu perusahaan dapat survive dalam jangka panjang jika berhasil mengembangkan strategi untuk menghadapi 5 tekanan. Seperti yang digambarkan dari 5 kekuatan tersebut, ada ancaman pendatang baru. Untuk di ancaman pendatang baru, banyak ancaman untuk survival dalam jangka panjang datang dalam perusahaan yang belum ada atau yang hadir dalam industri pasar. Ancaman yang pendatang baru memaksakan manajemen puncak untuk memonitor kecenderungan terutama tren teknologi yang ada. Untuk yang kedua, persaingan antara perusahaan yang ada. Dalam industri yang sudah matang, pesaing yang ada bukanlah sebagai ancaman. Karena secara spesifikasi masing-masing perusahaan telah menemukan ceruk-ceruknya. Bagaimanapun perubahan manajemen kepemilikan atau aturan main dapat meningkatkan ancaman serius bagi kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, ada daya tawar para penyalur. Untuk daya tawar penyalur, para penyalur yang memiliki akses untuk membatasi sumber daya atau siapa yang mendominasi industri mereka pasti akan menggunakan pengaruh. Yang keempat, ada daya tawar pelanggan. Yang untuk daya tawar pelanggan dapat tumbuh kuat dan besar sebagai hasil penguasaan pasar oleh mereka. Sebagai contoh, Walmart adalah pelanggan yang paling besar untuk konsumen paket produk dan sering juga mendedikat teknologi. Yang kelima, ada ancaman barang pengganti. Untuk ancaman barang pengganti, kemungkinan pelanggan dapat menggunakan produk-produk yang lain atau yang berbeda untuk memenuhi kebutuhannya yang sama. Dari manajemen strategi, ada dasar strategi pesaing. Untuk yang pertama itu ada keunggulan bersaing dimiliki oleh suatu perusahaan bila mereka berhasil melakukan beberapa kegiatan yang mempunyai nilai lebih kepada pelanggannya secara lebih baik daripada yang dilakukan oleh pesaingnya. Menurut Michael Porter, keunggulan tersebut dapat dikembangkan dengan mengikuti satu dari beberapa strategi di bawah ini. Yang pertama, ada strategi kepemimpinan biaya. Untuk strategi kepemimpinan biaya, menjadi produsen produk dan barang dengan biaya yang lebih rendah. Di dalam suatu industri, memungkinkan sebuah perusahaan untuk menurunkan harga jual pokok kepada para pelanggannya. Pesaing dengan biaya yang lebih tinggi tidak bisa bersaing dalam satu hal harga dengan perusahaan yang lebih unggul. Untuk dari yang kedua, strategi diferensi atau pembedaan. Mengembangkan berbagai cara untuk melakukan diferensiasi produk, barang atau jasa perusahaan dari para pesaingnya atau mengurangi diferensiasi pesaingnya. Yang ketiga, ada strategi inovasi. Untuk dari strategi inovasi, menemukan berbagai cara baru untuk melakukan bisnis. Hal ini dapat mengembangkan berbagai produk dan jasa yang unik atau masuk ke dalam pasar yang unik. Yang ketiga, ada strategi pertumbuhan. Secara signifikan memperluas kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa, memperluas ke pasar global, melakukan diferensiasi produk dan jasa baru. Untuk yang kelima, ada strategi persekutuan, yaitu membuat hubungan dan persekutuan bisnis baru dengan para pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Untuk dari yang ada juga cost leadership. Untuk dari cost leadership, kriteria kuncinya ada produk yang terstandarisasi secara relatif. Yang kedua, ada feature yang dapat diterima oleh banyak pelanggan. Yang ketiga, ada harga kompetitif terendah. Jadi itu semua nanti yang akan dipilih sama customer. Persyaratannya usaha konstan untuk menekan biaya melalui satu, membangun skala fasilitas efisien. Yang kedua, kontrol ketat terhadap biaya produksi atau overhead.
Yang ketiga ada state of art manufacturing fasilitasi. Yang keempat ada penyederhanaan proses. Bagaimana memperoleh keuntungan biaya? Satu, ada tentukan dan kontrol dorongan biaya. Yang kedua, ada susunan kembali value chain jika dibutuhkan. Untuk resiko utama cost leadership strategi pada tingkat bisnis. Yang pertama, ada perubahan drastis teknologi dapat menghilangkan keunggulan biaya yang Anda miliki. Yang kedua, ada pesaing dapat mulai belajar meniru value chain. Yang ketiga, fokus pada efisiensi dapat menyebabkan cost leadership melupakan perubahan preferensi pelanggan. Untuk dari diferensi strategi tingkat bisnis, kriteria kuncinya ada pertama, nilai yang disediakan oleh feature yang khas dan karakteristik nilai. Yang kedua, dokumen premium price. Yang ketiga, ada pelayanan pelanggan yang tinggi. Yang keempat, ada kualitas super. Yang kelima, ada gengsi atau eksklusivitas. Yang keenam, ada inovasi yang sangat cepat. Diferensi strategi pada bisnis, persyaratannya ada usaha konstan untuk membedakan produk dengan cara mengembangkan sistem atau proses baru, membentuk persepsi lewat iklan, fokus pada kualitas, kemampuan dalam R&D, memaksimalkan kontribusi SDM dengan turnover yang rendah dan motivasi yang tinggi. Untuk dari selanjutnya strategi diferensi yang tingkat bisnisnya, dari contohnya dari Heineken Beer, itu kan bahan mentah ya, terus dari mobil BMW teknologi image kesuksesan ya, salah satunya gitu contohnya. Dorongan dari diferensiasi contohnya dari ciri produk yang khas, kinerja produk yang khas, pelayanan istimewa, teknologi baru, kualitas input, keahlian atau pengalaman istimewa. Yang terakhir ada informasi terperinci. Resiko utama diferensiasi ada pelanggan dapat memutuskan bahwa biaya kekhasan terlalu besar. Contohnya kayak dia ngebanding-bandingin dari pesaing satu ke pesaing dua. Yang kedua, ada kompetitor dapat belajar bagaimana meniru value chain. Jadi kayak mungkin dari kompetitor ngambil nyontek-nyontek nilai kita gitu, itu yang dapat dibeda-bedakan sama si pembeli. Yang ketiga, ada arti khas tidak lagi dinilai oleh pelanggan. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Untuk presentasi materi bab 3, kurang lebihnya mohon dapat dimaafkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.